Good morning, everyone. Thank you for joining us today for this webinar on the Data Center Operations Standard, which we refer to as DCOS. My name is Dean Coetzee, and I recently joined EPI as COO. So for those of you who are joining us for the first time, DCOS is more than just a set of guidelines. It's a practical data center operations standard that has undergone a rigorous ISO and ANSI development cycle. It's also a complete standard, which includes maintenance, governance, and operational best practices. It's been authored by very experienced and well-known data center experts, and it's based on EPI's highly regarded IT and data center framework. It includes all essential disciplines needed for a fully managed data center environment, and we use a maturity model that makes it particularly unique in how it can be adopted. We're joined today by Ms. Paige Fong, who's our Global Head of Marketing and has been responsible for putting together the webinar. We're also joined by Mr. Edward van Lient, who's EPI's CEO. Also on the webinar today is Mr. Jan Villermoren, who is EPI's Chief Technology Officer. Both Edward and Jan were instrumental in the development of DCOS, so they'll be available to you today to answer any questions you may have. For the questions themselves, there's two ways to ask them. One is through the chat box, the other is through the Q&A section you'll see at the bottom of the screen. So if you have any questions, please post them and we'll try and address them at the end of the webinar. With that, I'd also like to introduce Mr. Moses Huwain, who is the Managing Director for EPI Indonesia. Moses will be presenting to everyone today. So with that, look, I'd like to hand over to Moses. Moses, you can take it from here. Yes, Dean. Thank you very much, Dean. Ya, selamat pagi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Terima kasih sudah bergabung di webinar EPI. Sebelumnya saya ingin menyapa juga kepada Pak Ali Hanafia. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Selamat pagi, Pak. Izin menyimak dulu ya, Pak. Nanti posisi saya baru. Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih Pak Ali Hanafia. Untuk selanjutnya, ya terkait webinar ini, ya seperti penjelasan oleh Dean, di mana data center operasional menjadi topik diskusi atau topik webinar pada pagi hari ini, di mana pembahasannya mungkin akan lebih detail dalam penyampaian presentasi yang akan kami lakukan. Di masa yang akan datang, terkait di mana kualitas manajemen pendekatannya lebih lanjut di dalam hal tingkat kedewasaan dalam operasi data center tersebut, ya lebih membahas mengenai proses operasional data center. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, saya dengan Moses Huwain dari EPI, di mana saya sudah 10 tahun di EPI sampai sejauh ini, dan kami banyak membantu para klien di Indonesia untuk bisa dapat mendapatkan proses operasional dari data center sesuai dengan standar yang benar. Dan kenapa saya harus garis bawahi mengenai nama keluarga saya? Karena Huwain itu adalah nama keluarga, dan itu ada perbedaan signifikan antara Huwain dan Huawei. Jadi mungkin Bapak Ibu perlu saya perkenalkan lebih lanjut. Baik, kita akan bahas tentang agenda, di mana tentang EPI, bagaimana juga data center downtime tersebut, lalu bagaimana tentang kerangka kerja dari pengelolaan data center operation, lalu nilai-nilai yang bisa didapat di dalam DCOS, serta juga tentang sertifikasi dan audit, serta juga dengan kesimpulan dan juga Q&A. Ya, ini adalah agenda pada pagi hari ini. Tentang EPI, jadi EPI di tahun ini ya, berusia 37 tahun, ya, terkait tentang EPI-nya, yang dimana sudah banyak berkembang di beberapa negara. Kemudian juga di mana juga produk yang kami berikan kepada market data center tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh bagian dunia, baik itu dari desain validasi dan sertifikasi, kemudian juga audit facility dan sertifikasi, serta pelatihan. Ya, kalau untuk pelatihan mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui dengan jelas, ya, berbagai pelatihan produk pelatihan EPI
dari mulai CDCP dan CDCS, kemudian yang lainnya. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar terkait hal tersebut. Nah, untuk penganugerahan dan juga pencapaian dari EPI, mungkin Bapak Ibu juga sudah mengenal Mr. Edward Van Lin. Ya, beliau adalah Chairman dan CEO EPI, dan beliau sudah sangat terkenal di dalam dunia data center, bahkan market data center di seluruh dunia mengetahui beliau, begitu juga dengan EPI sendiri. Nah, terkait tentang data center downtime, ya, yang di mana ini adalah hal yang sangat dikhawatirkan, itu bisa terjadi. Tidak hanya mengenai berbagai hal yang penyebabnya, tetapi yang kita coba akan bahas mengenai data center downtime ini lebih ke arah proses operasional data centernya, ya. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat di kompleksitas dari data center tersebut, ya, berbagai perangkat produk dari data center, baik itu tentang trafonya, kemudian ada genset, kemudian ada fire suppression system, ada UPS, baterai bank, kemudian sistem pendinginan dan lain-lain, ya. Artinya dalam kompleksitas data center ini, inilah yang harus kita teman-teman dalam berbagai bidang industri, baik itu swasta atau operator data center ataupun pemerintah punya, cenderung harus menjaga keutuhan perangkat-perangkat ini dapat berjalan dengan baik. Artinya apa? Artinya dari setiap proses yang ingin dilakukan harus sesuai dengan kaidah atau tata kelola ataupun dengan acuan standar. Nah, jadi di dalam setiap proses tersebut yang harus dilakukan, kita harus melihat kembali tata kelola yang harus dilakukan itu seperti apa. Nah, agar apa? Agar setiap perangkat dari data center yang kita lihat di gambar layar saat ini bisa berjalan dengan baik dan tanpa ada downtime. Ya. Jadinya artinya apa? Artinya dalam setiap pekerjaan pengelolaan dilakukan di dalam data center, itu membutuhkan sebuah kepercayaan, sebuah trust. Nah, trust ini didukung oleh 3 pilar. Pilar pertama itu produk, ya. Pilar pertama itu produk, ada juga proses, ya, nantinya, di mana produk tersebut harus kita jaga dengan baik, dan juga di dalam produk itu butuh yang namanya proses. Nah, proses itulah yang kita ketahui sebuah SOP atau berbagai SOP yang nantinya mendukung produk, mendukung layanan dalam komponen perangkat data center itu bisa berjalan dengan target SLA misalnya, atau target pemenuhan yang diharapkan oleh setiap end user atau setiap pengguna. Jadi oleh karena itu, baik produk, baik proses itu ada keterkaitan. Nah, pilar ketiga yang menjadi sangat perhatian juga adalah people. People itu artinya adalah teman-teman yang bekerja di dalam proses operasional pusat data mempunyai tingkat kompetensi yang jelas. Artinya apa? Artinya memenuhi kriteria sebagai seorang engineer, seorang data center operation yang melakukan dengan benar setiap proses yang sudah dibuat oleh teman-teman dari Departemen Kepatuhan atau Compliance Officer yang nantinya akan diselaraskan dengan produk yang dilakukan di dalam data center. Nah, artinya data center operasional membutuhkan tingkat kepercayaan yang jelas dari segi tata pengelolaan terhadap produk yang dimiliki, sehingga teman-teman yang mempunyai tingkat knowledge, tingkat kompetensi yang benar, mampu melakukan operasional tersebut tanpa downtime. Ya. Artinya, walaupun availability dari data center atau tingkat ketersediaan data center Bapak Ibu pada saat ini, yang di mana mungkin sudah pada level rating 3 atau juga rating 4, belum tentu bisa menjamin data center itu bisa aman kalau prosesnya tidak berjalan dengan benar, karena people yang dimiliki atau teman-teman yang memiliki proses tersebut tidak melakukan
dengan baik pula. Nah, oleh karena itulah kenapa di dalam hal bisnis kepercayaan di dalam data center harus dilakukan. Ya, jadi ini adalah proses yang tadi kami sudah jelaskan. Nah, dalam diskusi pagi ini, ya, dalam webinar pagi ini, di mana ini adalah sebuah riset yang sudah dilakukan oleh Ponemon Institute yang menyatakan kesalahan manusia menjadi porsi penyebab yang besar dari kegagalnya data center itu bisa beroperasi. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, ya, 24% accidental atau kesalahan manusia itu menjadi sebuah bagian porsi besar dari data center itu bisa downtime. Ya. Nah, downtime data center itu sangat kita takuti. Tapi penyebabnya apa saja? Ada masalah di UPS system failure, ada juga IT equipment failure, ada generator failure, lalu juga ada weather related failure, ya, masalah bencana alam dan lain-lain. Ada juga mengenai crack or water atau heat failure. Nah, tetapi porsi yang kita lihat di sini ada dua yang menjadi penyebab, baik itu di UPS system failure maupun di dalam human error. Nah, kenapa? Ya, jadi penjelasannya adalah human error itu menjadi bagian yang sangat besar menyebabkan data center itu bisa downtime. Nah, oleh karena itulah pembahasan pagi ini kita mencoba untuk menjelaskan kepada teman-teman supaya hal keterkaitan dengan kesalahan manusia dapat kita reduksi, ya, kita dapat reduksi. Nah, downtime juga ini bisa mengakibatkan terjadinya kehilangan beberapa hal, ya, bisa jadi dari segi data center operator yang berjualan kolokasi atau jualan cloud data center menyebabkan penjualannya jadi hilang, reputasinya menjadi tidak bagus, produktivitas menjadi juga hilang, kemudian juga data yang diharapkan bisa diakses menjadi hilang, sehingga ini menyebabkan tidak berfungsi dengan baik data center tersebut secara operasional. Nah, jadi artinya penyebab dari data center downtime tadi, ya, ada beberapa hal. Pertama yaitu teman-teman, para staf misalnya, tidak mengikuti prosedural ataupun tidak mengikuti tata kelola, mungkin juga tidak aware terkait hal itu. Lalu juga di mana individual proses dalam ingin mengikuti bisnis objektif dari perusahaan tadi, tingkat kematangannya tidak benar juga. Lalu kemudian proses integrasi dari setiap tata kelola yang sudah dilakukan sangat kurang, sehingga menyebabkan downtime terjadi disebabkan oleh kesalahan manusia. Nah, kabar bagusnya, human error itu atau kesalahan manusia itu dapat diprediksi, ya, dapat diprediksi dengan cara di mana kita bisa melakukan pencegahan. Kita lakukan di mana bisa mengembangkan sebuah proses, mengembangkan prosedur, mengembangkan training atau pelatihan, sehingga meminimalkan konsekuensi-konsekuensi yang ada terjadi di dalam proses operasional data center. Ya, jadi dengan cara kita bisa memprediksi kesalahan manusia tadi, ini bisa melakukan pencegahan, ya, dengan kita mengembangkan proses prosedural maupun pelatihan. Nah, kalau kita melihat belajar dari dunia penerbangan, di mana kecelakaan yang terjadi dunia penerbangan menurun, ya, tingkat ininya fatal terjadi di dalam dunia penerbangan sangat menurun kalau kita lihat tabel ini. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Di mana kesalahan-kesalahan yang sudah pernah dilakukan itu dipelajari oleh teman-teman di dunia penerbangan, sehingga mereka menerapkan adanya checklist supaya jangan sampai ada yang terlewat untuk mengamankan para penumpang di dalam penerbangan, sehingga berangkat dari tempat asal
ke tempat tujuan dengan aman dan selamat. Jadi artinya airline safety itu dilakukan overview terus-menerus. Begitu pula dalam data center. Artinya apa? Artinya dalam proses operasional pasti ada checklist. Checklist itu dibutuhkan untuk bisa menjalankan proses dalam data center operation dengan baik dan dengan tepat untuk menghindari downtime terjadi. Ya, dengan adanya checklist akan sangat membantu keseharian maupun mingguan maupun pula bulanan maupun juga quarterly ataupun tahunan atau annually berjalan dengan baik karena adanya checklist yang dilakukan oleh teman-teman di dalam data center. Dan data center operation management framework ya yang kita akan bahas pada pagi hari ini, di mana kami di EPI ini adalah framework atau data center kerangka kerja data center di dalam EPI, baik itu IT pula yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat di layar, ditampilkan di layar pada saat ini. Memang kalau Bapak Ibu lihat align-nya itu ke arah ISO ya. Jadi kalau kita lihat tentang data center infrastruktur itu lebih kepada TIA ataupun juga kepada ISO 12237. Nah, di dalam pembahasan operation ini data center infrastruktur mungkin bagian dari produk yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya ya. Nah, ini adalah operational framework ya di mana proses untuk bisa didapatkan tentang keterkaitan di mana kerangka kerja dari sebuah data center operation tersebut. Nah, tantangan di dalam data center pada saat ini ya di mana mungkin teman-teman berpikir sudah sejauh mana proses yang dimiliki, bagaimana mekanisme itu dapat dikontrol, kemudian bagaimana pada tingkatan dari proses operasional yang dimiliki itu sudah dewasa atau belum, ya. Kemudian juga dari proses otomasi yang dilakukan. Pada level berapa nih yang kami bisa ukur, ya. Nah, ini adalah tantangan-tantangan yang di mana teman-teman mungkin ingin mengetahui, ya, ingin mendapatkan semacam panduan, ingin mendapatkan semacam arahan. Nah, oleh karena itulah di dalam data center operation webinar pada pagi hari ini kami akan jelaskan lebih lanjut. Ya. Dan juga di dalam tantangan selanjutnya, seandainya proses integrasi antara teman-teman di data center facility, kemudian teman-teman di IT, lalu juga teman-teman dalam business management, yang dimana kalau tidak ada integrasi yang jelas, kalau kita lihat dari gambar, akibatnya bisa kolaps. Seandainya tidak mempunyai sebuah tata kelola, sebuah SOP, sebuah arahan yang jelas, baik itu dari integrasi IT, facility maupun bisnis, supaya bisa menegakkan prinsip atau kaidah dalam data center operation. Ya, jadi kalau itu kurang, akibatnya terjadi kolaps. Kalau itu berjalan dengan baik, akan terarah goal yang diharapkan. Nah, pertanyaannya, best practice yang mana atau panduan yang mana atau standar yang mana yang akan digunakan supaya kesalahan manusia, tata kelola yang benar, proses yang benar, integrasi yang benar itu bisa berjalan dengan baik di dalam operasional data center, tentunya dengan excellence ya, yang ini yang kita harapkan. Kalau kita bicara ISO di dalam data center, yang mungkin teman-teman sudah memperolehnya, baik itu dari segi ISO di dalam perusahaan ataupun ISO untuk data center, ternyata kalau kita ketahui, ISO tersebut tidak specifically ditulis untuk lingkungan data center. Ya, akibatnya kalau kita lihat di sini, ya, kadang-kadang terjadi di mana ketegangan antara konsultan pendamping ataupun auditor ataupun end user menginterpretasikan dari dokumen proses tersebut terjadi kesalahan, ya.
Nah, inilah kenapa kadang-kadang ISO ya itu belum tepat menjadi panduan untuk dilakukan dalam eh, proses data center, ya. Karena ada beberapa hal yang menjadi interpretasi tersebut tidak benar, ya. Nah, di dalam ISO juga lebih cenderung menyatakan pass or fail, ya, pass or fail. Tidak spesifik untuk mengukur tingkat kematangan yang dilakukan di dalam data center. Karena kalau kita belajar dari bagaimana kita punya bayi, bayi itu merangkak, kemudian dia bisa bertumbuh menjadi remaja, lalu dia menjadi seorang dewasa, kemudian menikah dan lain-lain, itu butuh proses. Begitu pula dalam data center. Data center operation itu yang dilakukan adalah perlu ada proses atau progres gradually sehingga bisa bertumbuh. Ya, tidak hanya pengukuran dilakukan adalah pass or fail. Nah, inilah kenapa ISO standar dalam data center dalam mengukur itu lebih cenderung kepada pass or fail only. Nah, ini ada cara terbaik atau jalan terbaik yang bisa diberikan, ya. Dan tentunya juga kalau kita menggunakan artificial intelligence belum tentu bisa menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena basic dasarnya itu tidak selesai, ya belum matang, tidak terukur dengan baik basic dasarnya, di mana kita supaya mencegah kesalahan manusia agar tidak menyebabkan data center itu downtime. Kalau kita terlalu bergantung kepada AI, ya artinya basic di dalam permasalahan atau akar permasalahan itu tidak kita cover atau kita selesaikan terlebih dahulu. Ya artinya pada saat ini ya AI bagus, ya AI itu bagus, tetapi bukan menjadi suatu hal akan menyelesaikan permasalahan. Kenapa? Karena tingkat kematangan atau kedewasaan di dalam proses operasionalnya berjalan tidak baik. Nah, oleh karena itulah kadang-kadang di mana operator atau pemilik data center berpikir, wah ini harus ada resiko yang perlu kita cegah, ya, perlu kita cegah. Nah, oleh karena itulah kenapa pagi ini kami menginformasikan tentang DCOS. DCOS itu adalah Data Center Operation Standard yang dikeluarkan oleh EPI, di mana DCOS ini pada versi saat ini adalah versi 2021 yang menjelaskan tentang kerangka kerja atau sebuah kualitas sistem manajemen yang tepat untuk data center operation. Ya. Di mana data center DCOS ini, ya keuntungannya adalah sangat align dengan operational data center terhadap requirement bisnis, juga dapat diadopsi untuk semua jenis tipe atau ukuran dari data center, kemudian juga dalam pendekatan implementasinya juga progresif, seperti penjelasan saya sebelumnya atau kami sebelumnya, di mana ketika bayi itu tumbuh butuh merangkak, kemudian menjadi menjadi remaja, orang dewasa dan lain-lain. Itu butuh setiap yang dilakukan dalam kematangan operasional pusat data dilakukan dengan secara progresif dan juga mengurangi risiko, ya, terutama risiko kesalahan manusia. Nah, kalau kita pelajari data center Indonesia, ada beberapa yang downtime, ya, ada juga yang terbakar gara-gara listrik padam tahun 2019 4 Agustus, mungkin Bapak Ibu masih ingat, sejawa Bali downtime lebih dari 5 jam. Bapak Ibu bisa bayangkan akibatnya beberapa data center downtime juga, ya. Nah, oleh karena itulah dengan menerapkan operasional data center standar ini dapat mengurangi resiko. Lalu sangat comply, ya, dengan bisnis ataupun juga dengan regulasi dan juga dengan kebijakan yang ada kita miliki, tentunya dengan SNI misalnya atau SNI, ya, itu sangat comply. Nah, ini endorsement secara global yang dilakukan, yang dimiliki, maksud kami, yang dimiliki oleh DCOS, di mana dikembangkan berdasarkan tentunya berdasarkan ISO
lalu juga berdasarkan ANSI, kemudian direview oleh berbagai organisasi di seluruh dunia, dan di mana juga kami informasikan di sini align kepada ISO standar. Ya. Ini adalah proses di mana pengembangan dari standar tersebut, ya, dari mulai proyeknya baru dilakukan, buat draft, sampai ke arah publish standar dilakukan. Nah, jadi ini adalah 11 disiplin dari ruang lingkup DSOS, dimulai dari service level management, organization, safety management, security management, project management, sampai ke arah governance, risk, and compliance. Ini adalah ruang lingkup 11 disiplin yang dimiliki oleh DSOS. Nah, di dalam contoh service level management, salah satu disiplin, di dalamnya juga ada subdisiplinnya, ya, seperti kami tampilkan di layar, ya, ada need analysis, business requirement, support requirement, sampai ke arah service improvement process atau SIP. Nah, jadi di dalam 11 disiplin tadi ada subdisiplinnya, ya. Jadi per disiplin itu ada subdisiplin. Tentunya ini memudahkan teman-teman untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dari DSOS tersebut, ya, dari DSOS tersebut. Nah, dari tadi saya menginformasikan tingkat kedewasaan atau tingkat kematangan. Nah, inilah DSOS Operation Maturity Level, ya, di mana ini sangat align atau fully align dengan internasional standar yang Bapak Ibu sudah ketahui, baik itu ISO ataupun tentang maturity model, ya, yang dimana kalau kita lihat di gambar di layar ada tingkat kematangan level pertama ini yang disebut dengan inisial, kemudian tingkat kematangan level 2 itu repeatable, tingkat kematangan level 3 ini divine. Nah, kalau Bapak Ibu sudah pada pencapaian level 3 dari tingkat kematangan, artinya Bapak Ibu secara standarisasi ataupun prosedural dokumen di dalam pengelolaan atau tata kelola data center sudah align ke ISO, ya, sudah align ke ISO. Apapun itu ISO-nya, ISO 27001, 14000, kemudian ISO 45001, lalu ISO 20000 misalnya, itu sudah pada level tingkat 3 dari DSOS. Nah, level 4 inilah yang sampai ke arah prosesnya terukur dan juga ada pengendalian, bahkan ada program berkelanjutan untuk improvement. Jadi tidak hanya pada sudah memiliki dokumen yang berstandarisasi ISO, tetapi di dalam DSOS lebih di atasnya untuk melakukan perbaikan terus-menerus. Oleh karena itulah yang disebut tadi progress improvement gradually yang dilakukan di dalam DSOS. Tidak hanya sudah memiliki standar ISO dalam dokumen, sudah selesai. Tidak, tapi harus ada continuous improvement program. Nah, ini di tingkat kematangan level 4. Nah, kalau level 5, artinya sudah optimal. Setiap proses di dalam data center, seperti penjelasan kami sebelumnya, baik itu data center facility, operation, IT, business, terintegrasi secara proses dengan tepat. Tentunya pada level optimal ini, 11 domain tadi itu harus diukur, ya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah inisial, ya, di mana ada kurangnya dokumen, tidak ada monitoring, tidak ada proses, itu level inisial. Repeatable lebih kepada bergantung kepada perorangan atau individu di dalam data center. Akibatnya apa? Kalau individu itu sakit atau dimutasi atau kemudian cuti hari raya besar, prosesnya yang tidak terdokumentasi dengan baik, akibatnya terjadi kesalahan manusia dan downtime terjadi. Nah, ini seperti kami sudah jelaskan, ini sudah level 3, comply kepada ISO. Nah, ini yang untuk program yang terus berkelanjutan, ini ada yang optimal. Ya. Nah, jadi kalau kita summary-kan, ya, dari tingkat kematangan tersebut, Bapak Ibu bisa lihat bahwa ini level pertama run by luck, ya, artinya kalau tidak terjadi apa-apa aman, kalau terjadi apa sudah fatal, ya. Nah, ini adalah minimum requirement, ya, minimum yang diharapkan berdasarkan DCOS sudah comply
kepada ISO, standar ISO. Ya. Nah, kalau untuk yang operational excellence, ini yang 11 domain yang sudah kami jelaskan tadi, artinya tidak hanya bergantung kepada individu, tetapi proses dokumennya jelas, deployment-nya juga jelas, improvement sampai monitoring, ya, Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita bisa mengukur data center kita tingkat kematangannya? Artinya kita perlu staff-staff yang terlatih dan juga kompetensi dari staff tersebut. Ya, ini yang harus kita ukur. Lalu juga dengan service katalog, lalu bagaimana dengan need analisis, ya, kebutuhan analisa kita, apakah proses yang ada sudah terintegrasi, bagaimana dengan tingkat layanan dari pengendalian dan pengawasan, lalu juga dengan basic matrix di dalam data center operation-nya, ya. Artinya kalau kita lihat di sini, apakah Bapak Ibu mempunyai seperti ini, di mana kalau ada perawatan dari facility, siapa saja yang bisa in charge, ya, untuk terkait tentang UPS, beberapa brand UPS misalnya, ya, jadi bisa terukur apakah dia profesional, spesialis atau expert dari tingkat kompetensi levelnya. Nah, kemudian juga keterkaitan di mana penempatan jadwal, baik itu jam kerja atau pada saat istirahat atau di luar jam kerja, kemudian juga dengan informasi harian maupun mingguan ataupun pada saat libur nasional, ya, siapa yang on duty atau siapa juga on duty backup. Nah, itu tentunya dari pengukuran tingkat kematangan dalam data center. Ya. Nah, ini juga tentang master resource matrix, ya, mungkin Bapak Ibu juga menjadi perhatian di sini, ya, untuk penjelasan terkait tentang resource matrix yang dimiliki. Nah, ini nilai dari DSOS ini, ya, ini adalah sebuah the perfect fit yang Bapak Ibu butuhkan, di mana sangat align dengan ISO dan juga ada pengukuran tingkat kematangannya, ya, dari level yang tadi kami sudah jelaskan sebelumnya. Ini juga ditulis atau dibuat secara praktikal, bahkan juga dapat diterapkan dengan cepat atau immediately. Informasi misalnya contoh di sini adalah post installation check, kemudian juga ini adalah informasi kalau kita melakukan maintenance harian, bulanan, quarterly ataupun annually dari genset, ya, ada genset, UPS, kemudian baterai, dan lain-lain, itu semua tercatat di dalam material DCOS terkait maintenance checklist. Nah, jadi artinya ini dapat diadopsi kepada kebutuhan bisnis dari data center Bapak Ibu, tetapi yang perlu kita ketahui bersama di sini adalah improvement yang dilakukan itu bertahap atau berproses atau berprogres, ya. Artinya tidak serta-merta harus langsung jadi oke, selesai, tidak, tapi ini improvement progress. Nah, ini kembali lagi kepada Bapak Ibu, seandainya ingin memilih DCOS, artinya disiplin yang mana Bapak ingin Ibu pilih, ya, apakah itu 4 disiplin atau 5 disiplin atau semuanya, monggo silakan. Lalu tetapkan target maturity level dari setiap disiplin tadi, kemudian juga dari sana baru kita bisa melihat secara keseluruhannya. Nah, untuk timeline-nya artinya pengembangan dari ruang lingkup disiplin tadi maupun tingkat kematangan, misalnya kita mulai dari tingkat kematangan level 3, nanti baru bertahap berubah sampai ke level 4, lalu bertahap akan berubah sampai ke level 5. Artinya betul-betul secara progresif improvement itu dilakukan. Nah, hasil dari data center operation standard ini, ya, artinya membantu dalam membuat kerangka kerja pengelolaan data center operation menjadi lebih baik, terukur, dan well-defined dalam hasil yang dilakukan. Bahkan data center services tersebut sesuai dengan bisnis objektifnya, dan tentunya compliance kepada regulasi dan menghindari adanya penalti yang berat yang dilakukan dalam lokal. Karena apa? Karena DCOS ini sangat
align dengan ISO, tentunya juga align dengan SNI atau SNA yang kita miliki. Dan di mana juga ini dapat mengurangi resiko atau mengeliminasi ya adanya proses kesalahan manusia. Ya, kenapa? Karena kita belajar, kita terapkan DSOS-nya dengan baik dan tepat guna. Ya. Nah, ini bagaimana kita bisa mendapatkan atau belajar dari DSOS ini? Ada 6 langkah. Pertama, kita baca DSOS supaya kita bisa mendapatkan gambaran yang jelasnya secara gambaran besarnya. Kemudian kita menentukan domain atau disiplin untuk kita perbaiki. Lalu kita lakukan gap analisa, ya. Kemudian juga kita siapkan sebuah realistik perencanaan atau tindakan dari yang kita sudah jelaskan di tahap pertama, kedua, dan ketiga. Nah, setelah kita lakukan dengan benar, baru kita bisa merayakan kesuksesan. Nantinya berikutnya adalah kita kembangkan ruang lingkup ataupun kembangkan tingkat kematangan sehingga kita bisa mencapai, misalnya kita mulai dari level 3, lalu masuk ke level 4, masuk sampai kepada level 5 atau yang optimal. Nah, di SOS ini ya ada audit dan sertifikasinya, di mana sangat penting kalau kita bisa melakukan standar tersebut dan kita mendapatkan audit, ya tentunya sangat membantu Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan perbaikan-perbaikan yang ada di dalam data center operation Bapak Ibu miliki saat ini. Yang dimana kalau kita lihat audit proses, ya bisa dilakukan review, ya kemudian juga untuk tahap kedua atau stage 2 melakukan on-site audit, kita review dokumennya, interview setiap stafnya, ada beberapa sampling evidence yang perlu diambil, ya artinya ini proses yang dilakukan oleh EPI sejauh ini. Nah, nanti dari sana kedua stage tadi, ya ini ada laporan atau report untuk bisa mengindikasikan kira-kira potensi gaps atau mengindikasikan tingkat kematangan yang sudah dimiliki pada existing data center. Ya. Nah, dari sanalah baru kita akan bisa melihat, oh ternyata yang garis warna biru itu adalah tingkat kematangan level 3, yang garis warna merah atau Bapak Ibu bisa lihat di gambar, itu adalah kondisi existing setelah dilakukan gap analisanya. Ya. Targetnya misalnya level 3 dari DSOS, oh yang dari gambar ini ternyata ada 2 yang sudah melewati target level 3, security management maupun project management. Tetapi yang lainnya itu masih di bawah dari target level 3. Nah, ini kalau kita lihat contoh dari subdisiplin service level management juga diukur secara detail tingkat kedewasaan atau tingkat kematangannya, baik itu dari subdisiplin need analysis, capability assessment, dan selanjutnya sehingga bisa terukur tingkat kematangannya. Ya. Nah, ini adalah sertifikat, ya contoh sertifikat dan juga contoh dari stamp of approval untuk ini yang bisa ditampilkan di kop surat, di email signature atau juga di kartu kartu nama supaya bisa diinformasikan untuk kualitas data center operation yang dimiliki. Nah, contoh di sini adalah pada level 5, artinya sudah pada level optimal. Untuk industri recognition, ya ada banyak, ya di mana kami sudah melakukan audit sertifikasi kepada data center operation di berbagai negara. Di Indonesia itu ada Kementerian Keuangan, ya tentunya, dan juga ada PT Datacom Dian Graha. Nah, secara summary artinya human error ini menjadi sebuah kontribusi atau kontributor yang besar kepada downtime di dalam data center. Dan kita membutuhkan sebuah efektif dan efisien dari data center operasional. Dan tentunya inilah sebuah kunci
untuk mencapai tingkat ketersediaan dan efisiensi di dalam proses operasional data center. DSOS ini adalah satu-satunya data center yang betul-betul mengarahkan teman-teman kepada semua disiplin dari tata kelola, operation, dan maintenance di dalam data center. DSOS secara spesifikali ditulis oleh data center operator, maksud kami data center operation profesional yang betul-betul melihat kepada standar internasional atau ISO yang diadopsi untuk bisa align kepada regulasi lokal. Jangan lupa Bapak Ibu, DSOS ini ketika Bapak Ibu sepakat dengan EPI untuk memperbaiki kondisi operasionalnya, artinya butuh progressive improvement yang dilakukan terus-menerus agar menjaga data center Bapak Ibu tidak downtime. Dan tentunya operation data center Bapak dapat disertifikasi berdasarkan standar DSOS tersebut sehingga mendapatkan global recognition. Dan ini dengan sertifikasi DSOS membangun kepercayaan bagi Bapak Ibu untuk mengoperasionalkan data center dan juga bagi customer ataupun end user yang menempatkan data mereka di dalam data center Bapak Ibu miliki. Baik, penjelasan kami sudah selesai. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan. Mungkin kami bisa membantu menjawab. Dari Pak Chandra Yudhistia, ya, selamat pagi Bapak. Di sini Bapak menginformasikan jika merujuk ke SNI 33.000, umumnya setiap asesmen atau proses membutuhkan 3 hal, baik itu referensi proses, asesmen proses, dan model maturity. Jika DSOS diposisikan sebagai model maturity terkait tentang asesmen proses dari manajemen pusat data, maka sepertinya perlu ditambahkan komponen referensi proses manajemen pusat data ke dalam DSOS. Oke, baik Pak. Terima kasih masukannya Pak. Untuk informasi ini. Nanti, kami bisa sampaikan lebih lanjut ke manajemen EPI. Dari Pak Wahyu, area 31 data center ingin bertanya, kami sudah paham bahwa security lebih diutamakan dari kenyamanan di dalam prosedur data center. Pertanyaan kami, apabila ada pelanggan prioritas yang mengeluh dengan security yang ketat di sebuah data center dan meminta kemudahan dalam prosesnya, mohon saran dari Pak Moses untuk memberi pemahaman kepada pelanggan tersebut sehingga pelanggan dapat menerima bahwa security yang kita punya demi kebaikan pelanggan data center. Baik Pak. Yan, there is a question from Pak Wahyu. Pak Wahyu is coming from area 31 data center. He said here that physical security is more important rather than convenience, rather than convenience in a data center operation. His question is, if there is a top priority customer complaining about that physical security is really rigid in data center operation. So how to make this customer know about the physical security more important rather than the comfortable or convenience in data center? Yep. Good morning, everyone. Ultimately, security is always the challenge indeed, that once you start implementing it, it might take away some comfort that people might be used to in any other situation, for example, in their own office or in their private environment. When it comes to a data center, however, where not just one, but very likely multiple customers are storing their precious and confidential data, ultimately it is all about protecting their data
to prevent any wrongdoing from happening. So yes, understandably, sometimes security is sometimes being experienced as hindering people in easily opening a door or easily opening a rack. But unfortunately, it is a necessity in order to make sure that a compromise of data can be prevented as much as possible. And yes, it is difficult to find the balance between comfort and security. But again, you cannot afford as a data center that is providing customer services a security breach taking place that is affecting one or multiple of your customers. Oke ya, thank you. Ya, jadi penjelasan Jan Willem Moeren tadi ya bahwa sangat sulit untuk bisa melakukan keseimbangan seandainya ada top priority customer yang menginginkan sebuah kenyamanan dalam melakukan akses kepada data center, ya, terutama dalam proses operasional. Nah, tetapi menjadi sangat pertimbangan di sini yang dijelaskan oleh Mr. Jan Willem Moeren tadi bahwa physical security atau kebijakan dalam SOP tingkat keamanan itu menjadi lebih penting, ya. Kenapa? Karena ada data di sana, ya, data yang harus dijaga, yang jangan sampai hal-hal yang keterkaitan membuat kenyamanan dari segi top priority customer tadi malah membuat data center Bapak Ibu terjadi breach atau terjadi kegagalan di dalam proses operasional. Oke, baik. Terima kasih, Jan. Thank you, Jan, for the explanation. You're welcome. Dari Pak Doni Asoni menanyakan terkait DCOS apakah mencakup facility dan IT infrastruktur juga? Ya, jawabannya benar, Pak. Ya, jadi ada kaitannya juga. Dari Pak Febri Petra menanyakan bagaimana DCOS sertifikasi ini mampu mempengaruhi data center dari segi bisnis. Oke, Jan, there is a question from Pak Febri Petra. He said that how is DCOS certification able to create some effect in the business part, data center business part? To find the question. Yeah, to make some influence in data center business part. Is the question in the Q&A or in the chat? In the chat. Q&A, sorry, Q&A. And who is asking the question? Pak Febri Petra. I try to quickly look it up. Yeah. Okay. All right. So how will, if I translate it, it says, how will DCOS certification affect the data center in terms of the business? Yep. Okay. Yes. I think the effect is both on the efficiency and the effectiveness of the data center in terms of following strict procedures that is, of course, followed by all the individuals that are responsible for the underlying process, will deliver a consistent way of working and therefore a consistent quality of which, of course, the customer will benefit. While using processes that are well documented in procedures, the risk of something going wrong is strongly reduced. And also there are other benefits such as preventing to have to do any rework or delay of work, because with all the processes and procedures in place, people know exactly what to do, when they need to do it, why they need to do it, and how they go about when executing the procedures. So ultimately, when people are trained
on correctly using the procedures, it will most likely very much improve the performance of the operations, and therefore less waste, more efficient delivery, more effective reduction of risk. So these are typical benefits for the business. Also, of course, where applicable, it may contribute to existing compliance with regulations. For example, one of the chapters in the DCOS standard is covering environmental sustainability. Now, more and more countries in the world now experience strong legislation whereby data centers, of course, need to follow the new rules being implemented. And therefore, by using the processes that are described in the environmental sustainability chapter in DCOS, the organization will then have a better capability to meet those requirements that are now being implemented in so many countries in the world. So I think plenty of benefits that can be achieved. Thank you, Jan. Yeah. Most Thank welcome. you. Penjelasan dari Jan tadi ya kepada Pak Febri Petra maupun kepada Bapak Ibu lainnya yang mengikuti webinar pagi ini ya, dengan adanya sertifikasi DCOS ini ya, artinya memberikan kontribusi ya kepada bisnis data center sehingga memberikan pengaruh yang jelas agar dalam hal compliance kepada local standard itu juga sesuai, dan juga mempengaruhi dari segi bisnis untuk kepercayaan kepada customer bahwa Bapak Ibu sudah memiliki standar yang tepat dari proses operasional data center. Baik, saya lanjutkan di Q&A untuk sementara. Banyak sekali pertanyaannya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Dari Pak Didi Nur tadi, ya. Selamat pagi Pak Didi Nur tadi. Ya. Pada angka standar maturity level berapa data center dinyatakan lolos DCOS? Baik. Artinya ini saya coba bantu jawab, ini artinya pada level 3 di mana yang align kepada standar ISO ya, di mana pada tingkat maturity level 3 itu artinya berbagai disiplin tadi Bapak bisa pilih yang mana yang diukur tingkat kematangannya sehingga sesuai dengan standar DCOS pada level 3 ya. Jadi itu adalah level yang diharapkan untuk minimum requirement. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Adi Setiana, ya, Setiana berkaitan dengan human error. Apakah kita harus mendahulukan SDM yang sudah bersertifikat dari awal ketika data center masih progres konstruksi? Sehingga data center tersebut beroperasi sudah ada tenaga ahli untuk fasilitas data centernya. Karena sepertinya masih banyak teman-teman engineer di Indonesia yang belum begitu aware dengan data center. Mohon pendapatnya. Jan, there is a question from Pak Adistiana, yeah, in the Q&A. He said here, should we prioritize human resources who have been certified from the beginning during the data center is still in the construction progress, so that the DC operation will be ready because they have already the data center expert. He said here, it seems that there are still many engineers in Indonesia, data center engineer Indonesia, do not aware about data center things. Can you provide some opinion about that, Jan? Yeah, sure. Yeah. Yeah. Yeah, first of all, it is indeed true that depending on where you are in the world, data centers still tend to deploy people that come from an IT background. Now, of course, some IT knowledge may be required in the data center, but mostly it is about managing the facility around the IT. So while looking at the facility, we are looking at UPS systems, the batteries, the cooling systems, the power generator, which are all components that are
surrounding the IT itself. So they are supporting the IT equipment itself. Now, this, of course, requires a different approach, since then we rather, instead of working with IT people, we would like to work with facility people that are familiar with facility infrastructure that is related to power, cooling, fire suppression, but also building security and building safety aspects. Now, when it comes to training and certifying people, and at what point in time would you like to do that? Of course, ideally, before you start operations, you have indeed selected the people that will become responsible for the same operations. We tend to compare it a bit with other professions that we see on a day-to-day basis all around us. And I will try to give you some very simple examples so that you understand what is going on here. If you feel today that your hair, and I have very short hair, so it doesn't apply to me anymore, but if you feel that your hair is starting to grow long and it is going out of shape, then you go to the hair salon and you want someone to cut your hair so that your hair looks nice again, it looks in a nice model, and you are looking representable. Now, when you go to a hair salon, the person that is cutting your hair, I hope for you at least, is trained and is certified to cut your hair, right? Because if that person is not trained, then very likely, once the haircut is done, you will not look the way you are expecting. Yeah? When you go to, let's say, the butcher store to buy meat, yeah, the person that is preparing the meat for selling it to you is, of course, a trained butcher. Yeah. Let's take it even more extreme. When you want to go on holiday and you go to the airport and you step onto a plane, you don't want to hear the pilot to come on the intercom and say, "Good morning, ladies and gentlemen, welcome to the flight. I am not yet a certified pilot yet, but I will do my best today to bring you from Jakarta to your final destination." I think most people, if not all people, will leave the plane and will probably find another airline company to go to their holiday destination. Yeah? So with these examples, I try to explain that similar to a data center facility, it is very important that the moment you start operating, ideally the staff have been carefully selected in such a way that they can start operating the data center as per day one. By all means, that does not mean that your staff needs to be capable of everything. Many data centers are making use of third-party organizations to provide specific maintenance on critical facility equipment. Yeah? So in part, when we hire staff, we perform day-to-day operations ourselves, including checks on equipment, etc. But when it comes to very specific maintenance, many data centers still use the vendor manufacturer to perform that type of maintenance. Yeah? But of course, all people ultimately that are involved in day-to-day data center operations, whether they are working for your organization or working for your vendors and your maintenance providers, everyone by right should be trained and certified, because ultimately we are dealing with a mission-critical environment, and we cannot afford unavailability, because unavailability most of the times will cost a lot of money when something goes wrong in the data center. Thank you, Jan. Very detailed explanation, and this is very good. Ya. Nah, jadi artinya memang tepat ya bahwa untuk sebelum data center operation itu dilakukan setelah masih berprogres dalam construction, memang membutuhkan tenaga ahli data center facility yang nantinya akan ditempatkan untuk di operational data center. Ya, ini yang penjelasan dari Mr. Jan, ya, bagaimana ada teman-teman ya dari segi seorang pilot
akan menerbangkan pesawat, pasti butuh kompetensi yang tepat sebagai seorang pilot. Thank you, Yan. Dari Pak Jeff, ya, apakah ada perbedaan antara TIA 94 dan DCOS dan standar apa yang lebih efektif, efisien, dan applicable di Indonesia? Jadi saya bantu jawab Pak Jeff. Ini artinya kalau TIA 942 itu lebih terarah kepada facility data center atau infrastruktur facility data center, sedangkan kalau DCOS itu kepada operasionalnya, kepada operasional data center tadi. Jadi artinya dari perbedaannya, yang satu berbicara tentang infrastruktur facility, yang DCOS berbicara tentang operasional yang dilakukan keseharian terus-menerus untuk menjaga infrastruktur facility tadi dapat berjalan dengan baik, ya. Dan standar apa yang lebih efektif, efisien, applicable di Indonesia? Artinya ini kalau kita bicara yang dapat diterapkan di dalam data center operation, tentunya bisa melihat kepada DCOS dan juga yang kita miliki ada SNI, Bapak Ibu, ya. Bisa kita lihat juga ke sana, tapi kalau kita mengacu kepada DCOS, penjelasannya lebih detail, ya. Penjelasan lebih detail, ada tingkat kematangan diukur, progress improvement yang dilakukan, artinya itu yang lebih tepat untuk dilakukan. Dari Pak Iwan Sulistiawan, ya, berdasarkan pengalaman seberapa lama dan seberapa sulit suatu perusahaan yang dapat comply level 3 DCOS. Assuming untuk rata-rata perusahaan memiliki data center namun belum pernah menggunakan standar DCOS sama sekali dalam pengelolaan sehari-hari. Baik Pak, saya bantu jawab. Berdasarkan pengalaman, seberapa lama dan berapa sulit perusahaan dapat comply pada level 3 DCOS, artinya ini kita bicara data centernya, ya. Artinya di mana data center tadi, seberapa sulitnya, rata-rata data center Indonesia yang tidak dilakukan adalah dokumentasi. SOP, tata kelola itu sangat kurang dalam membuat dokumentasi. Lebih cenderung tingkat kematangan dari data center operation di Indonesia itu pada level 2, repeatable, di mana lebih banyak mengandalkan individu, bukan kepada dokumentasinya. Artinya prosesnya ada, dilakukan oleh setiap teman-teman yang bekerja dalam data center, tapi dokumennya tidak ada, tidak pernah dituliskan. Nah, menjadi sulitnya, pada saat ingin mencapai pada level 3, itu pasti harus butuh adanya konsultan. Nah, inilah kenapa di mana EPI ingin membantu supaya data center existing agar comply kepada level 3 harus ada yang menjembatani pemahaman sehingga mereka bisa membuat dokumen dengan tepat berdasarkan DCOS tadi, ya, DCOS tersebut. Nah, itulah kenapa webinar ini dilakukan agar setiap kesalahan manusia di dalam proses operasional itu dapat direduksi, ya, dan dapat dicegah sehingga Bapak Ibu menjalankan data center tidak downtime, ya, tidak ada downtime sama sekali. Baik. Selanjutnya dari Pak Raharjo Dibata, ya. Bagaimana perusahaan dapat menggabungkan teknologi IoT dan AI dengan operasi pusat data mereka untuk meningkatkan efisiensi dan pengelolaan aset. Ian, there is a question from Pak Raharjo Dibata. This is related to combine the AI and also IoT to operate the data center so that can increase up the efficiency and also the governance in the asset governance. Yeah, can you help to? Yeah. So yeah. Yeah, I have the question indeed on screen. Yeah. Well, IoT and AI, of course, are potentially offering tremendous benefits in the long term, since in the background it is all about data that is involved. The more data we are collecting, the more data we can analyze. And if you are working with so-called AI agents, the agent can be trained
to make certain decisions based on the data input that is being provided. And in most cases, then of course in real time. So where I see in the long term, or perhaps medium to long term benefits for a data center, is that certain tasks can become more automated, whereby less human hands are required, and therefore you could become more efficient. Having that said, investing in AI and IoT is, of course, something to consider as well. So it is always a matter of how much money are we going to invest? What are then the benefits of the technology? And how can we earn back that investment that we are making? Whether there are instantly real benefits for the end user data center to the point where you start really saving a lot of money, that is sometimes a bit difficult to tell. You need to look at very specific use case scenarios. But I see also huge potential benefits for equipment manufacturers that can collect data from not just your data center, but from many other data centers where their equipment is operating. And again, by analyzing that data, it is in principle possible to then have a more proactive view on equipment, whereby sometimes the equipment manufacturer will be able to inform you as a data center operator to say, we would like to schedule for maintenance because we can tell based on the data that we have collected that something might go wrong if we don't interfere in time. In itself, by the way, nothing so new. I myself, I worked in environments where with modem connections, dial home, similar effects could be achieved in the past. It's just that, again, nowadays, we can gather more data. We have the technology to analyze huge amounts of data. And again, there specifically are the benefits being able to find opportunities in the data or to see certain problems occurring. And again, when you see problems from occurring, you can become very proactive and you can potentially prevent incidents from happening. That's why I typically see the first benefits of AI and IoT. And at some point in time, when both are becoming mature enough, then there are more specific applications possible for end user data centers. Certainly a development that I believe you must follow if you work in the data center industry, since I personally believe that within 10 years from now, AI is something that will be very standard in the world of technology, not only in the data center, but everywhere in modern day lives. Thank you, Ian. Thank you very much. Jadi penjelasan Ian tadi ya bisa menjawab pertanyaan dari Pak Raharjo di Batra. Terima kasih Pak untuk pertanyaan. There is another question ya. Bapak Ibu, mohon maaf, saya masih mencoba membantu menjawab di Q&A ini ya, bagian dari Q&A. Untuk yang di bagian chat, kami akan membantu menjawabnya lebih lanjut ya, Bapak Ibu. Another question from Pak Febri Petra, Yan, regarding this one, yeah, related to your answer before about how this has affected the business part. As you may know, that a lot of data center in Indonesia compete to achieve the other certifications such as TIA or Uptime or ISO. Can you explain about this one? Yeah, sure. Yeah. Well, if we look at the certifications from Uptime or TIA, they are strongly focusing on the facility itself, and not so much on the operations of the facility. So if we look at the data center lifecycle, we normally begin with the site selection,
And then once we have identified the area where we want to build the data center, then the design and the build phase are beginning. Now, depending on the complexity of the data center itself, let's say, for the sake of the argument, that it takes 3 years to design and build the data center. Then you start operating the data center, and that might take easily 10, 15, 20, 25 years or even longer. Once you come at the end of the life cycle, the data center needs to be decommissioned, and that could be a process of, say, 1 to perhaps 2 years time. So it is concluded here that the by far longest part of the data center life cycle is based on operations. Yeah. So DCOS is focusing on that operations part. So even while you build, let's say, a tier 4 as per uptime or a rated 4 data center as per the TIA 942, once you are ready for operations, you need people to operate the facility for the next so many years to come. So if equipment is not being operated accordingly, no matter how much money you have spent on designing and building, the data center will slowly but gradually fall apart. Yeah. So it is nice that you have a fully redundant data center with either passive or active failover. But if you don't have the people to operate it, it simply will not work. So yes, it is from a facility point of view important that the data center is validated by, let's say, uptime or TIA 942 certification. But if you don't have the people to operate it, the value of such certified data center is ultimately going to be very little. Yeah, I could go very extreme to say I rather have an extremely well operations team operating a rated 1 data center than an operations team that is not knowing what they are doing and they are working in a rated 4 data center. Yeah. So yes, of course, again, facility certification is important, but if you don't have the people to operate it, I think it beats the purpose of facility certification. Okay, yeah. Thank you very much. Semoga jawaban dari Mr. Jan Willem tadi, ya, Mr. Jan Willem Buren, untuk menjawab pertanyaan lanjutan dari Pak Feby Petra dapat terjawab ya Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Rudi Asro, dengan hormat Pak Marques, setelah data center dapat sertifikat DSOS, berapa lama validity-nya? Oke, DSOS validity-nya sertifikat tersebut 3 tahun, tetapi dalam setiap tahun setelah misalnya contoh pada tahun ini mendapatkan award dari DCOS, dari EPI, nanti tahun depan itu ada audit pengawasan, surveillance audit pertama, tahun berikutnya ada surveillance audit kedua, lalu nanti tahun ketiga ketika data centernya masa berlakunya akan berakhir, nanti baru masuk ke dalam resertifikasi untuk diperpanjang menjadi 3 tahun kembali. Ya. Jadi ada masanya validity 3 tahun, Pak Rudi Asro. Terima kasih Pak untuk pertanyaan. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Ade Dwi Pradana, ya, masih di dalam chat Q&A, ya, terkait tentang pertanyaan Pak Adi. Mungkin dari Mr. Jan Willem Buren. It says here, regarding 70% of downtime due to human error, which is better, Jan, whether management to determine the specialized of HR job desk, such as data center engineer, according to the expertise of them, or prioritize equal distribution of skill and knowledge for the entire data center operational team. Which one is better one? Okay.
Before I answer the question, Yeah. Moses, please have a look at the chat box as well. I think Okay, okay, timing-wise, after this, we need to move on with the next Okay. presentation. yeah. And then we can counter all the other questions Okay. offline, so to speak. Yeah. Yeah. So in regard to this particular question, well, there is actually a lot to it, but let me try to make it as consolidated as possible. Of course, you need to have people that are expert in what they are doing. And then while looking at the different jobs that we have in the data center, you could be having different levels as well. So for example, I may have multiple electrical engineers, but within the group of electrical engineers, I may have a senior and I may have, let's say, one or several juniors, right? Also, in terms of how you share knowledge in the organization, that is honestly indeed a very important aspect. Coming back to the previous question where I mentioned it is important that people are certified, it is important also that people are sharing their knowledge. Yeah? So in the data center and according to DCOS, there is one process that we call job rotation programs. So those job rotation programs are meant for one individual to learn another individual about the job that they are doing. So for example, an electrical engineer can learn the mechanical engineer how to do basic troubleshooting on a UPS. And also the other way around. A mechanical engineer can learn an electrical engineer how to do some basic troubleshooting on an air conditioner. So on a day-to-day basis, people should focus on their job role responsibility, being electrical engineer or mechanical. But let's say when people are absent because of medical leave or holiday whatsoever, they should be able to take over basic responsibilities from other engineers. Furthermore, you also need to look into contingency planning. That means that, for example, what we have seen during the pandemic, that if part of the people cannot work on site because they are sick, or you can only have part of the people on site because of preventing the pandemic to spread, you need to make sure that people are multi-skilled and multi-trained in order to do their job. You also need to prepare for succession planning because people might be working for you today, but perhaps tomorrow they are moving on, and therefore you need to rehire new people, and therefore you need to make sure that the knowledge again is distributed to the new people that start working for your data center facility. So therefore, when new people are being hired, they need to be enrolled, and you need to have an enrollment program so that they instantly learn about the procedures that they are using, but also about the skills and the knowledge that the other team members possess. So yes, you need to make sure that the knowledge that you have in the organization is distributed to a certain level, but at the same time, people always remain a specialist in the role that they are having. Yeah? So if you have one specialist in cooling, you are not going to learn the specialist in electricity to become a cooling specialist. Yeah, so juniors should become seniors, and at the same time do cross training by means of job rotation programs, and also make sure that people continuously maintain their certification by attending new training courses or to recertify their existing certifications. If you can do that, then you are able to have a very resilient team that, in my opinion, is able to continuously operate the data center and make sure that availability is taken care of. Oke, thank you, Yan. Ya, jadi memang tepat berarti harus ada ini ya, knowledge dari data center tim operation tersebut. Nah, untuk mengenai beberapa pertanyaan, kira-kira apakah pelatihan yang mana yang tepat untuk bisa pemahaman mengenai DCOS ini? Di EPI itu ada materi pelatihan tentang CDFOM, ya, Certified Data Center Facility Operation Manager, ya, untuk tempat pada
bagian di mana data center level manajerial dan lainnya, artinya itu CDFOM. Kemudian satu lagi ada materi operasional data center juga, pelatihannya namanya CDFOS. CDFOS itu kepanjangannya adalah Certified Data Center Facility Operation Specialist. Jadi ada dua Bapak Ibu, satu yang spesialis, satu lagi yang CDFOM. Apakah ada jenjang roadmap-nya? Jawabannya tidak. Jadi artinya Bapak Ibu perlu memilih bagian yang manajerial yang CDFOM, bagian teman-teman engineer itu yang CDFOS, ya. Artinya silakan bisa menghubungi mitra pelatihan EPI yang resmi di Indonesia. Ada dua, PT Duta Kuningan dan PT Nexindo, ya. Monggo silakan kontak ke mereka. Jadi artinya untuk level dari data center yang tingkat kematangan tersebut dapat dipahami lebih lanjut ketika mendapatkan DCOS soft copy dan ataupun ikut pelatihan di data center, ya. Kemudian beberapa pertanyaan selanjutnya nanti kami akan jawab lebih lanjut, Bapak Ibu, cuma karena masalah waktu kemungkinan kita harus move ke pembicara tamu kami. Jadi kalau ada pertanyaan ya untuk detailnya yang belum kami bisa jawab, mungkin Bapak Ibu bisa sampaikan kepada kami ya di email kami ya moses@api.com untuk pertanyaan lebih lanjut. Nanti coba saya summary-kan pertanyaannya, nanti kami akan bantu jawab. Ataupun misalnya Bapak ingin bertanya lebih detail lagi, ya perbedaan EPI, Uptime Institute, ataupun juga di mana mungkin Bapak Ibu familiar dengan TCOS-nya atau MNO-nya dari Uptime, bedanya dengan DCOS EPI seperti apa? Nah, kami akan bisa bantu jawab lebih detail, ya mengingat waktu. Jadi kami akan lanjutkan ke pembicara tamu kami lebih lanjut. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa catat alamat email kami. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, kami perkenalkan Bapak Muhammad Alifan Hanafia yang pada saat ini sudah tampil di layar. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Moses. Suara saya terdengar, Pak? Terdengar, Pak. Luar biasa. Terima kasih Pak Ali Hanafia sudah bergabung di webinar kami, Pak. Sama-sama, Pak. Jadi Bapak Ali Hanafia ini adalah Kepala Pusintek, ya, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Beliau akan melanjutkan lebih lanjut. Silakan Pak, izin Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih Pak Moses. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih dalam kesempatan ini kami mendapatkan kesempatan untuk berbagi terkait dengan apa yang telah kami lakukan di Pusintek terkait dengan DCOS ya, adopsi DCOS dalam pengelolaan data center kami. Jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, Pusintek telah menyusun beberapa hal untuk bisa mengadopsi DCOS ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada 11 domain ya atau disiplin yang di-cover di dalam DCOS. Namun pada saat ini yang diadopsi oleh kami di Pusintek baru 4, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, yaitu Service Level Management, Facilities Management, Data Center Operation, dan Monitoring, Reporting, Control. Dan kami melihat dengan adopsi ini ada beberapa hal yang kami pandang meningkatkan kemampuan tim kami untuk mengelola ketersediaan layanan dari data center di Kementerian Keuangan. Bagaimana Bapak-bapak dan Ibu sekalian ketahui banyak layanan-layanan dari Kementerian Keuangan yang memang harus selalu tersedia, tidak hanya available tapi juga tetap reliable. Oleh karena itu tim kami Suaranya Pak, izin Pak, mohon maaf. mohon izin Pak, ada sedikit kendala teknis. Siap Pak, siap. Oke.
Pada saat ini Bapak dan Ibu sekalian dari domain service level management misalnya prosedur terkait dengan service level management telah kami rinci secara detail dan seluruh prosedur terkait dengan pengelolaan pusat data center di Kementerian Keuangan itu sudah diidentifikasi dan ditetapkan serta sudah juga ditentukan siapa-siapa yang pengampu dari setiap layanan yang diberikan di lingkungan data center kami. Juga terkait dengan facility management juga sama halnya. Ada beberapa hal yang kami identifikasi perlu dilakukan perbaikan, karena ini adalah sebuah proses yang kami sadar once kita memiliki DCOS bukan berarti kami tidak perlu lagi belajar. Jadi juga ini sebuah siklus yang terus kami lakukan perbaikan. Tetap ada beberapa kami mengalami insiden di data center kami, namun sebagian besar faktornya bukan karena ketiadaan DCOS atau kekurangan prosedur, tapi lebih kepada adanya human error yang perlu kami tingkatkan kualitas kerjanya. Dan dengan adanya standarisasi ini, Bapak-Bapak dan Ibu juga kami lakukan evaluasi secara terus-menerus. Ada pertemuan bulanan untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang lacking di kami dan perlu dilakukan improvement. Dan selain dari itu, ini juga kami menyadari bahwa resikonya bisa kami tekan untuk bisa menjaga ketersediaan layanan data center kami. Saat ini, data center atau DCOS maturity level yang kami miliki berada di level 3 atau define. Ini artinya kami sudah bisa memastikan setiap proses yang dilakukan di area pusat data telah didokumentasikan secara lengkap dan benar. Dan Pusintek telah memiliki hal tersebut. Dan proses perbaikan berkelanjutan harapannya akan mampu meningkatkan level maturity dari DCOS di Kementerian Keuangan. Mungkin itu Pak Moses yang bisa kami share, atau ada lebih lanjut silakan Pak Moses. Ya Pak, terima kasih banyak Pak untuk penjelasannya. Terima kasih di mana Kementerian Keuangan Pusintek dalam hal ini data centernya sudah mengadopsi pada tingkat kematangan level 3 dari data center operation standard. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Kami sangat terima kasih untuk kehadiran Bapak pada webinar pagi ini Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Moses, mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian semua. Baik, Terima kasih. Pak. Terima kasih Pak. Ya, Pak. Pak. Oke, untuk selanjutnya seandainya ini dari sisi Dean, whether we would like to have some closing statement. Oke, first of all, untuk pertama, terima kasih. Can you hear me now? Yeah. There we go. Sorry, I was on mute. Moses, thank you so much for running the presentation today. I think it was fantastic to see the turnout that we got. We also got a ton of questions, which I'm sure there's a few that are unanswered. What would be fantastic is if you have a question that hasn't been answered, look, please reach out to Moses. We'd be more than happy to also arrange a call with you individually to run you through any additional questions you may have about DCOS. So please feel free to reach out to us about this. And also thank you to everyone for attending today. It's much appreciated. But we'll be sending some emails out and making contact with anyone. And please feel free to reach out if you need anything at all. Okay, thank you. Excellent. Thank you. Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadiran pagi ini. Mohon maaf untuk beberapa pertanyaan yang belum terjawab secara langsung. Ada alamat email kami yang tadi kami sudah jelaskan. Mungkin Bapak Ibu bisa sampaikan secara langsung. Dan mudah-mudahan untuk selanjutnya kami bisa membantu menjawab dengan tepat dan detail. Terima kasih Bapak Ibu untuk pagi hari ini. Semoga tetap sehat. Jangan lupa jaga kesehatan dan kami ucapkan kembali terima kasih. Selanjutnya kita akan selesai dalam webinar pagi hari ini. Thank you everyone. Thank you for the participant. Yeah. Thank you Pak Hali Anavia. Thank you Ian, Dean, Edward, Paige. Thank you very much. You're welcome. Thank you, Moses. Thank you, everyone. Thank you everyone. Bye-bye.